Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal zaman praaksara. Pernahkah kamu bertanya, seperti apa hidup di zaman dulu? Meskipun zaman dulu adalah zaman yang sulit, tapi buktinya nenek moyang kita mampu melewatinya hingga lahirlah generasi modern saat ini yang lebih pintar karena didasari oleh kemampuan yang didapatkan lewat sekolah dan lain-lain. Di sekolah, pertama-tama kamu diajarkan cara berkomunikasi, lalu cara membaca, berhitung, dan kemudian cara-cara lainnya. Lalu, bagaimana cara hidup nenek moyang pada masa praaksara di zaman dahulu yang tidak mengenal cara-cara tersebut? Kalian bisa perhatikan gambar ini. Saya yakin kalian bisa menebak seperti apa kehidupan pada zaman praaksara dahulu dengan melihat gambar ini. Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara yang juga sering disebut sebagai masa nirleka merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia memiliki masa praaksara yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sebutan masa praaksara ada untuk menggantikan masa prasejarah yang dirasa kurang tepat karena meskipun belum mengenal tulisan, manusia purba yang hidup pada masa tersebut sudah memiliki sejarah serta telah menghasilkan kebudayaan. Manusia prasejarah sudah pandai membuat lambang-lambang, tanda-tanda, maupun gambar-gambar, tetapi sistem-sistem tulisan tertua diketahui baru muncul sekitar 5.300 tahun silam. Dan adopsi sistem tulis secara luas baru terjadi ribuan tahun kemudian. Beberapa kebudayaan baru menggunakan sistem tulis pada abad ke-19, bahkan masih ada segelintir kebudayaan yang belum menggunakannya sampai sekarang. Bagaimana cara hidup di masa praaksara? Manusia purba memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting, mulai dari sebagai kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo adalah bukti dari pola hunian ini. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika tanah sudah tidak produktif, mereka akan mencari lahan baru. Mereka mulai menebang bahkan membakar hutan. Manusia purba masa praaksara juga memiliki sistem kepercayaan. Ada 3 sistem kepercayaan yang diyakini merupakan bagian dari masa praaksara. Pertama, animisme, yang mempercayai pengaruh roh nenek moyang bagi kehidupannya. Kedua, dinamisme, yang mempercayai kekuatan suatu benda dalam mempengaruhi kehidupannya. Ketiga, totemisme, yang mempercayai kekuatan hewan yang dianggap suci. Kalian bisa perhatikan di ilustrasi gambar ini, gambar pertama adalah ilustrasi animisme yang mempercayai arwah-arwah nenek moyang.
Yang tengah adalah ilustrasi dari dinamisme, yang mempercayai benda-benda tertentu seperti kris, ataupun pohon-pohon besar, ataupun batu-batu besar yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Yang ketiga adalah totemisme, yang mempercayai hewan-hewan tertentu dianggap suci dan memiliki kekuatan. Siapa saja manusia purba di Indonesia? Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba ini ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Dalam fosil bertubuh besar ini ditemukan gigi, rahang, dan tengkorak. Ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus yang pertama, rahang yang tegap dengan geraham yang besar. 2. Tulang pipi tebal. Ketiga, kening yang menjorok ke depan dengan tonjolan belakang kepala yang tajam. Yang keempat, belum memiliki tulang dagu. Dan yang kelima, otot-otot tengkuk kuat. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah ilustrasi dari Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Jenis ini ditemukan di Lembah Bengawan Solo, Desa Trinil, Jawa Tengah, oleh Eugene Dubois tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak lurus dan dipandang sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang. Adapun ciri-ciri manusia purba ini yang pertama, bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojokertensis. Yang kedua, tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. Yang ketiga, volume otak berkisar 750 sampai 900 cc. Yang keempat, rahangnya menonjol ke depan. Yang kelima, terdapat tonjolan kening di dahi. Yang keenam, tidak memiliki dagu. Yang ketujuh, hidung lebar dan leher tegap. Yang ketiga adalah Pithecanthropus mojokertensis. Dari semua fosil yang ditemukan, para ahli beranggapan jenis ini merupakan yang paling tua. Fosil ini ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, oleh Weidenreich dan G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936. Diketahui mereka hidup di masa Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut ciri-ciri manusia purba ini. Yang pertama, berbadan tegap. Tinggi badan 165 sampai 180 cm. Yang kedua, alat pengunyah yang kuat. Yang ketiga, tulang kening tebal menonjol dan melebar sampai ke pelipis. Yang keempat, isi tengkorak diperkirakan antara 750 sampai 1300 cc. Yang kelima, memiliki tulang dagu. Belum memiliki tulang dagu. Yang keenam, terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala. Yang keempat adalah Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald, Terhar, dan Open North di desa Ngandong, Jawa Tengah. Nama yang dipilih memiliki arti manusia kera dari Solo. Ciri-ciri manusia purba ini yaitu tengkorak lonjong, tebal, dan padat, memiliki rongga mata yang sangat panjang. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah ilustrasi dari Pithecanthropus soloensis. Yang kelima adalah Homo wajakensis. Jenis ini ditemukan di desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur oleh Van Rietschoten pada tahun 1889. Penemuan jenis ini menjadi yang pertama di Asia. Ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis. Yang pertama, memiliki volume otak sekitar 1630 cc. Yang kedua,
memiliki tulang tengkorak, rahang atas, dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kening. Yang ketiga, mukanya datar dan lebar. Yang keempat, rahangnya tergolong padat dan memiliki gigi besar. Yang kelima, tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. Yang keenam adalah Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan oleh Terhar, Oppenort, dan Ghr von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933 di Saringan, Jawa Tengah. Manusia ini diketahui hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-cirinya yang pertama, volume otak mulai dari 1000 cc hingga 1300 cc. Yang kedua, tinggi badan bisa mencapai 210 cm. Dan yang ketiga, struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Yang ketujuh adalah Homo floresiensis. Fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Penemuan fosil ini sempat menjadi perbincangan karena para ahli menilai bahwa mereka merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun ciri-cirinya yang pertama, tinggi badan bisa mencapai 1 meter. Bentuk dahi sempit dan tidak menonjol. Yang ketiga, tengkorak kepala kecil. Dan yang keempat, tulang rahan yang menonjol. Yang kedelapan adalah Homo sapiens. Jenis ini memiliki nama Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Manusia purba ini diduga hidup antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-cirinya yang pertama, memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1350 sampai 1450 cc. Yang kedua, tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Yang ketiga, berat badan antara 30 sampai 150 kg. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah ilustrasi dari Homo sapiens. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.